Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lingga Kirana dari S1 RPL Akuntansi. Di sini saya akan mencoba mempraktikkan bagaimana tutorial untuk menginput data dari Excel ke EViews. Lalu yang kedua, membuat statistik deskriptif. Yang ketiga, membuat grafik dari statistik deskriptif tersebut. Dan yang terakhir adalah membuat 3 model pendekatan dari regresi data panel di EViews. Oke, silakan disimak videonya. Baik, sebelum saya melakukan input data Excel ke EViews, kita harus mengenal dahulu datanya ya. Untuk data Excel-nya sendiri sudah disediakan oleh Bapak Surya Anugrah. Di sini juga ada modul operasionalisasi regresi data panelnya ya. Berdasarkan informasi dari modul berikut, diketahui bahwa data yang akan kita olah memiliki 4 perusahaan, yaitu IBM, Goodyear, Union Oil, and US Steel. 4 perusahaan yang menandakan berarti jenis datanya adalah jenis data dari cross section ya, karena terdiri dari beberapa perusahaan. Lalu dari masing-masing perusahaan tersebut tahunnya adalah tahun 1935 sampai 1954 ya, yang berarti kurang lebih 20 tahun yang menandakan bahwa jenis datanya adalah jenis data time series ya. Nah, karena nanti akan dilakukan pengolahan data dari kedua jenis data ini, data yang akan digabungkan yaitu data cross section dan juga data time series disebut dengan data panel. Ya, makanya nanti kita menggunakan EViews karena EViews lebih mudah dan lebih memfasilitasi untuk regresi data panel. Oke, di mana tadi yang sudah saya jelaskan, regresi data panel adalah gabungan data dari data cross section dan juga data time series. Lalu di sini ada variabel penelitiannya. Yang pertama, nilai investasi dilambangkan dengan INV sebagai variabel terikat atau dependent, berarti ini adalah variabel Y. Lalu selanjutnya ada variabel harga saham dilambangkan dengan HS dan nilai aktual capitalnya, yaitu dilambangkan dengan NAK sebagai variabel bebas. Berarti di sini ada satu variabel Y atau variabel terikatnya, yaitu INV, dan juga dua variabel bebasnya, yaitu harga saham atau HS dan juga NAK, nilai aktual capitalnya, sebagai variabel bebas atau X. Ya, baik, kita lihat terlebih dahulu Excel-nya. Ya, ini adalah Excel dari datanya yang tadi sudah saya jelaskan ya. Di sini ada firm, ada 4 perusahaan. Lalu ada tahunnya tadi 1935 sampai dengan 1954. Lalu di sini ada variabel Y-nya alias INV. Lalu ada variabel HS, ada variabel NAK. Oke, ini datanya ya, merupakan data panel. Dan sekarang bagaimana sih cara kita untuk menginput data Excel ini ke dalam data EViews ya, karena akan kita olah. Oke, sebelumnya ini kita close saja ya, karena sudah tadi dijelaskan. Di close saja, langsung kita buka EViews-nya. Langsung kita buka EViews-nya. Oke, kita ulang ya. Untuk EViews-nya kita buka terlebih dahulu. Oke, jika sudah ada tampilan seperti ini, kita close saja. Karena saya menggunakan cara yang kedua dari tutorial yang sebelumnya ya, yaitu dengan tutorial yang cepat, yaitu dengan file open foreign data as work file. Lalu kita pilih data Excel-nya yang akan kita olah. Ya, oke.
Ini data Excel-nya. Jika ada tahapan seperti ini, kita tinggal next saja. Oke, lalu di finish. Nah, ini sudah ada muncul semua data-datanya ya. Sudah muncul semua data-datanya, hasil inputan Excel secara otomatis. Nah, sekarang coba kita bisa buka ya. Kita bisa buka dengan kita coba buka secara bersama, yaitu INV, HS, dan NAK. Lalu kita klik kanan, open as group. Nah, kita bisa lihat di sini datanya sudah terinput semua dari perusahaan 1 IBM tahun 1935 sampai 1954, variabel INV, HS, dan NAK lengkap. Lalu ada perusahaan Goodyear yang dilambangkan dengan good. Sudah lengkap juga semuanya. Lalu UO, Union Oil, sudah lengkap semua. Terus US, United Steel-nya juga sudah lengkap semua. Oke, baiklah kalau datanya sudah lengkap, sudah rampung ya. Baik, kita lakukan saja langsung analisisnya. Analisis tahapan statistik deskriptif ya. Oke, tahapan statistik deskriptif bisa kita mulai dari quick, lalu grup statistik, lalu deskriptif statistik, lalu common sample. Nah, di sini sudah muncul langsung variabel-variabelnya ya yang akan kita ketahui karena tadi kita sudah blok dulu. Sudah di blok atau sudah di CTRL. Jadi sehingga otomatis tertulis. Jika belum di blok tadi tidak akan tertulis otomatis seperti ini. Lalu kita oke saja. Dan ini sudah muncul datanya ya, data statistik deskriptif, di mana data statistik deskriptif ini merupakan atau menjelaskan gambaran data secara umum. Di sini ada rata-rata, ada nilai tengah, ada nilai maksimum atau minimum standar deviasi gitu ya. Bisa saya jelaskan satu saja. Di sini untuk harga saham ya, nilai tertingginya atau harga tertingginya sebesar 22.031. Sementara nilai terendahnya atau harga termurahnya adalah 98. Oke, jadi kurang lebih statistik deskriptif ini memberikan gambaran data secara umum. Nah, lalu kalau misalnya kita mau men-save atau menamai hasilnya, bisa kita lakukan dengan yang pertama itu freeze. Ya, kalau di freeze itu fungsinya adalah data yang sudah kita freeze ini tidak bisa dibuka lagi atau tidak bisa diolah kembali gitu ya. Nah, ini bisa kita namai dengan hasil atau statistik deskriptif saja. Statistik deskriptif. Oke, ini dipakai underscore ya karena kalau untuk menyimpan di EVIS itu tidak bisa pakai spasi. Oke, kita okein, lalu bisa kita di close saja ya. Nah, terus kalau misalnya kita mau simpan di Word, boleh di copy. Kita copy saja ya. Kita copy saja. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Lalu kita kembali. Lalu ini bisa kita lakukan langsung ya untuk melihat bentuk grafiknya seperti apa. Nah, cara melihat bentuk grafiknya, nah tapi sebelum melihat grafik kita namai dulu ya. Kita namain di sini tulisannya bisa statistik deskriptif. Nah, kita namain non freeze. Oke.
Jadi kalau misalnya yang di rename saja itu nanti bisa diolah ya, bisa diolah lagi. Nah, kita olah lagi dengan membuat grafiknya. Membuat grafiknya dengan klik view. Klik view-nya bisa yang di sini atau bisa yang di sini. Tuh. Ya, nah sekarang kita klik view yang di sini, kita buat grafnya, kita buat grafiknya. Ya, kita tunggu. Nih, grafiknya di sini ada grafik type-nya ya, yang basic type-nya ada bermacam-macam. Ada line and symbol, ada bar, ada spike, ada area, sampai dengan box plot. Oke, kita bisa pilih yang line and symbol terlebih dulu. Lalu kita oke. Nah, ini hasil line and symbolnya. Kita freeze. Oh, jangan di freeze ya. Kita name saja. Grafik line and symbol. Oke. Oke, katanya illegal name ya. Oke, kalau gitu kita namain aja grab line. Oke. Nah, untuk kita pindahkan ke Word, kita copy aja ya karena lebih cepat, tapi ya hasilnya juga nanti bisa di save ya. Hasilnya bisa di save. Nah, ini kalau untuk hasil copy paste-nya ya. Hasil copy paste-nya. Nah, lalu ini kita kalau mau di save nanti tinggal klik kanan aja. Nah, terus save graph to disk. Ini kita pilih. Kita pilih misalnya pilih ininya ya, pilih foldernya. Kita pilih analisis data multivariat. Kita pilih new folder. Kita tulis hasil gambar. Kita buat foldernya. Nah, kita buka. Nah, kita pilih nih gambarnya mau apa ya? Jenis datanya gitu. Jenis datanya kita mau pilih, mau di sini ada PNG, ada JPG. Tuh ya, banyak pilihannya. Ya, kita bisa pilih di sini PDF misalnya. Nah, kita ketikkan grab symbol. Save. Di dokumen analisis data multivariat. Nah, ini kita bisa oke. Nah, coba kita buka hasilnya di dokumen analisis data multivariat. Terus kita buka hasil gambar. Nah, gambar PDF-nya seperti ini. Ya. Jadi nanti bisa bermacam-macam ya. Bisa bermacam-macam, kita mau nge-save-nya itu via apa. Oke, lanjut. Kalau kita mau rubah grafiknya bisa ya. View, terus graph. Nah, kita pilih grafik yang bar sekarang. Oke. Lalu kita freeze. Jangan, di name saja. Kita namain graph bar. Oke, lalu kita CTRL-kan ya untuk copy paste-nya, copy to clipboard. Oke, kita kopikan, terus bisa kita view lagi, terus kita grab.
Lalu kita pilih yang spike atau yang area. Kita pilih yang area, nah seperti yang area. Kita copy lagi. Oke. Nah, bisa kita save dulu. Hasil output gambar latihan e-views. Oke. Oke, untuk membuat grafik sudah selesai ya ini. Dinamain dulu. Oh ya, ini graph bar ya. Sudah dinamain, kita tinggal close aja. Nah, nanti kita muncul ya hasilnya ya. Ini ada graph barnya yang tadi hasil terakhir dari grafik. Lalu di sini juga muncul statistik deskriptif yang sudah kita freeze dan kita namai. Nah, lalu sekarang kita mau membuat analisis regresi data panelnya ya. Analisis regresi data panelnya caranya dengan quick, lalu pilih estimate equation. Estimate equation ini adalah untuk membuat persamaannya, membuat rumus persamaannya ya. Bisa dilakukan dengan 3 model ya, karena di regresi data panel itu bisa menggunakan 3 model. Yang pertama kita gunakan dulu model SEM atau Common Effect Model. Nah, kita di sini bisa menggunakan data yang sebelum ditransformasi atau yang sesudah ditransformasi. Nah, transformasi ini fungsinya adalah jika data kita yang tadi di Excel itu tidak normal, ya. Nah, pertama kita estimasikan dulu untuk data sebelum transformasi ya. Jadi sebelum transformasi ini saya contohkan INV. Kita ketikkan saja nama variabelnya, lalu HS, lalu NAK, lalu C. Nah, kenapa sih INV-nya pertama? Ya, INV-nya pertama karena dia adalah variabel dependent-nya atau variabel terikatnya ya. Jadi harus ditaruh di sebelah kiri, karena nanti jika tidak ditaruh di sebelah kiri nanti hasilnya berbeda. Nah, untuk model common effect modelnya, kita pilih panel option. Untuk yang specification-nya sudah cukup LS dan AR ya. Untuk bawahnya, ininya juga sudah cukup. Lalu panel option-nya kita tetap non ya. Untuk period-nya non, untuk weight-nya juga GLS weight no weight, dan ordinary. Nah, ini kita oke. Nah, ini untuk hasil yang sebelum transform. Ya, sebelum ditransformasi kita bisa namain dulu SEM before transform. Ya, jadi seperti ini bentuknya atau namanya kita okein saja. Nah, ini ya sebelum transform ya. Sebelum transform. Nah, sekarang kita yang sudah transform nih. Caranya dengan kembali ke estimate saja karena tadi di rename ya. Bisa langsung. Nah, kita buat yang ditransform. Transformasinya ini menggunakan log. Ya, transformasi yang paling umum atau yang paling mudah. Nah, sekarang kita buat log dalam kurung variabelnya, lalu juga log dalam kurung, buka kurung gitu ya, lalu log buka kurung. Oke, lalu untuk yang panel optionnya kita pilih yang non juga ya, karena masih yang SEM. Nah, ini tidak usah diapa-apain, lalu kita oke. Nah, ini adalah model SEM, model regresi data panel menggunakan model SEM ya, dengan variabel yang sudah di-log. Nah, di sini datanya berpengaruh signifikan ya, hasil pengujiannya jika sudah di-log.
Nah, terus kita namain same after transform. Oke. Nah, lalu kita masuk ke model yang kedua, yaitu model fixed effect model atau disingkat FEM. Dengan cara kita estimate kembali. Nah ini kita langsung menggunakan log saja untuk semuanya ya, karena agar si datanya ini normal gitu. Jadi kalau yang tadi sebelum di log itu diestimasikan datanya belum normal, setelah di log datanya normal gitu. Ya, jadi ini untuk panel optionnya kita pilih fix. Kita pilih fix. Ini semuanya tidak usah dirubah ya, sama aja. Lalu kita pilih fix. Oke. Nah, ini hasilnya. Lalu kita name kembali. Nah, sekarang kita tulis saja di sini FEM after transform. Ya, karena tadi sudah ditransform menggunakan log. Gitu. Oke, ini kita oke. Lalu model yang ketiga ada model random effect model, disingkat RAM. Ya, ini kita kembali ke estimate. Panel optionnya kita ubah menjadi random. Untuk yang lain-lainnya non, no weights, ordinary, dan begitu juga optionnya ya, tidak usah dirubah-rubah. Kita klikkan OK. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Lalu kita tinggal name saja. Kita ubah judulnya menjadi RAM. RAM after transform. Oke, jadi ada bedanya ya. Dia ada bedanya dari model SEM, RAM, dan FEM. Oke. Nah, di sini kalau misalnya tadi mau tersave, mau disimpan di sini, seperti biasa tadi harus freeze dulu ya. Karena tadi untuk menghemat waktu, agar kita bisa langsung estimate equation, jadi tadi kita name. Nah, sekarang kita coba ulang. Kita coba ulang. Estimate, kita gunakan model SEM ya, atau common effect model dengan cross sectionnya yaitu non. Oke, lalu kita freeze dulu ya. Kita freeze saja, lalu baru di name. Ininya SEM after transform. Oke. Oh, ilegal. Oke, kalau kayak gitu kita namai ulang ya. Nah, kita tulis saja SEM. Oke, nah di sini dia masuk model SEM-nya. Harus kita close. Nah, ini kita estimate lagi. Kita pilih yang tadi ya, fix. Oke, terus kita freeze, kita name, namanya FEM. Oke, nah kita muncul lagi di sini. Ada SEM, ada FEM ya. Ini di close aja. Nah, terus kita freeze lagi. Kita name. Sebentar. Nah, kita estimate equation dulu. Estimate equation, panel option. Nah, ininya kita rubah dulu jadi random, yang lain-lainnya tetap. Oke, nah ini modelnya. Model dari si RAM. Sekarang di freeze, dinamain, kita kasih model RAM. Nah, seperti itu ya. Di sini ada model SEM, ada model FEM, ada model RAM. Itu juga di sini tadi. Oke, nah sekarang tinggal kita copy pastekan saja ya. Kita copy pastekan, tapi sebelum itu kita buka dulu hasilnya. Ini model pertama yang menggunakan common effect model. Lalu ini ada model kedua menggunakan fixed effect model.
Lalu ada model yang ketiga menggunakan random effect model. Nah, untuk nanti pengujiannya kita memilih apa sih ya? Sorry. Untuk nanti cara memilih model yang terbaiknya, cara memilih model terbaiknya itu nanti kita lakukan dengan uji Chow, uji Hosman, dan uji Lagrange multiplier. Ya. Nah, ini tadi model remnya ada sedikit masalah ya. Nah, sekarang kita buat saja dulu quick estimate equation. Kita ketikkan kembali log dalam kurung PNV tutup kurung log buka kurung HS tutup kurung log buka kurung NAK tutup kurung C. Panel optionnya kita ubah ke random, itu tinggal oke. Freeze name, kita namain rem kedua. Oke. Nah, ini dia hasilnya ya. Kita close dulu. Kita yes. Nah, ini hasil dari model SEM, ini hasil model dari FEM, dan ini hasil model dari RAM. Nah, perbandingannya ya. Nah, enaknya di EViews adalah kita bisa memilih model terbaik dari hasil regresi data panelnya. Ya, jadi dengan kemungkinan memilih model yang terbaik, berarti hasilnya akan lebih akurat dan relevan. Oke, itu perbandingannya. Nah, sekarang kita save aja. Save table to disk. Nah, ini dokumennya sama yang kayak tadi aja ya. Nah, ini bisa kita pilih jenis-jenisnya. Mau pilih yang mana? Biasanya ini coba ya rich text format. Oke. Nah, kalau dengan rich text format itu nanti kita coba nanti hasilnya seperti apa kalau di rich text format. Klik kanan. Rich text format ada di dokumen ya. Asus dokumen RAM. Atau kita pilih aja yang hasil ininya tadi. Save. Close. Ini juga kita save ulang ya. Nah, ini kita pilih. Kita browse dulu di sini. Hasil gambar. Kita pilih yang RTF juga. Ini. Save. Oke. Nah, begitu dia tadi caranya ya. Mulai dari input data Excel, lalu melakukan pengolahan statistik deskriptif, membuat grafik, lalu membuat 3 model pendekatan di EViews dengan regresi data panel. Nah, untuk meng-save-nya atau menyimpan hasil lembar kerjanya, kita pilih file, save as, lalu kita pilih folder yang kita inginkan. Nah, ini kita pilih saja latihan EViews. Nah, di sini
save as type-nya sebagai if used work file. Jadi nanti kalau misalnya kita mau melanjutkan, kita bisa buka dengan nama latihan if used dan berbentuk if used work file. Oke, kita save. Nah, selesai. Begitu tutorialnya ya. Semoga bisa membantu. Oke, baik, kita bisa close. Oke. Baik, cukup sekian presentasi dari saya untuk mempraktikkan tutorial bagaimana mempraktikkan input data dari Excel ke IFIS, lalu mengolah data statistik deskriptif, lalu selanjutnya ada membuat grafik, dan yang terakhir adalah membuat 3 model dari persamaan regresi data panel, yaitu persamaan common effect model, lalu ada fixed effect model, dan random effect model. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.